Modal harian itu terus terang ibarat kata kita main di modal 200 saja udah cukup. Kalau target yang terbagus itu kita ini alhamdulillah bisa di 60 cup. 60 cup itu uangnya hampir ya udah 300 lebih lah, 300 ribu. Ya. Tapi kita banyak di nutrisinya. Lebih nutrisi banyak yang kita ambil, sari yang kita ambil. Terus itu juga kualitas jeruknya kita yang pilih yang termahal. Jangan malu. Apa yang kita terima seperti ini, kalau semisal beruntung ya kita bersyukur. Kalau semisal tidak seperti yang kita harapkan, kita jangan malu untuk mencoba dengan usaha yang lain. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, ini dengan Ibu siapa, maaf? Saya Ibu Gadi. Ibu Gadi. Ini jualan apa ya, Bu ya? Saya jualan es jeruk peras, itu murni ya. Jadi murni. Kita jual sari murninya. Sari murninya. Iya, jadi banyak manfaat yang kita unggulkan daripada jeruk peras biasa. Oke, buka jam berapa, Bu? Saya buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Jam 8 sampai jam 9 malam. Ini di mana, Bu? Ini ada posisi di Kasongan. Kasongan. Di pertigaan Pohon Beringin. Jualan sejak kapan, Ibu? Ini kebetulan kan kita merintis awal ya, karena kita nyoba usaha di bidang kuliner. Ini kemarin kita buka di awal tahun ini. Berarti Januari kemarin. Ya, pertengahan awal? Awal Januari. Awal Januari ya. Berarti baru sebulan ini, baru 1 bulan ini. Nah, baru jalan, sebulan ya. Karena, ini kok milih jeruk peras, kok nggak yang lain tuh kenapa sih, Bu? Saya terus terang saya belajar di peluang yang lagi viral ya, karena saya lihat posisi minuman yang baru viral kan es teh ya, di mana-mana merebak es teh jumbo. Terus sementara saya mencari peluang di selain itu yang kira-kira belum ada banyak peminatnya, wirausaha belum banyak yang mau coba, saya ambil peluang di sini. Ini kan sudah jalan sebulan ya, dilihat dari sebulan ini kesulitannya, kendalanya apa sih kalau jualan kayak gini? Pertama itu sebulan itu kan kita baru istilahnya orang belum tahu ya, dia hanya sudah lewat lihat kayak gitu. Jadi untuk sebulan kemarin kita masih istilahnya masih belum bisa cuan ya, namanya juga perkenalan. Tapi setelah kita mau jalan 2 bulan ini ternyata jual di minuman itu kayaknya berpeluang banget ya. Bu, ini kan saya lihat bootnya itu keren banget ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya sering lewat sini tuh warnanya mencolok sekali. Iya, terima kasih. Bikin kayak gini tuh habis berapa sih, Bu? Ini kemarin tuh kita untuk komplit ya. Ya, kayak alat-alat juga. Semua alat-alatnya itu sampai 10 juta. Wow. Ya, kan kita investasinya itu yang mahal. Ya. Ya, investasi properti. Kelihatan ini kuat banget. Ya, benar ya. Nah, itu. Kalau untuk kayak modal harian tiap hari itu berapa kira-kira? Kalau modal harian itu terus terang ibarat kata kita main di modal 200 saja udah cukup. Oke, 200. Ya. Ini kan baru sebulan, paling banyak dari hari sebulan ini kemarin. Ini pernah nyampe berapa, Bu? Ini sampai hari ini. Kalau target yang terbagus itu kita ini alhamdulillah bisa di 60 cup. 60 cup itu uangnya hampir ya udah 300 lebih lah, 300 ribu. Ya, 300 ribu. Tapi kalau sepi karena kemarin cuaca juga berpengaruh ya. Berarti ini kan salah satu kendalanya, kesulitannya lebih ke cuaca juga. Iya, cuaca. Kayak yang lainnya itu sekitarnya nggak ada masalah ya. Selama ini alhamdulillah mereka sudah mencoba itu ya alhamdulillah. Kalau soal bahan ini kan bahan utamanya jeruk ya, Bu ya. Ya kita main di jeruk, tapi kita tidak asal jeruk ya. Karena kalau asal jeruk, seperti yang kita lihat di angkringan itu, mereka bisa jual dengan harga murah. Karena mereka mainnya di kualitas jeruk yang biasa. Ya. Terus selain itu juga mereka main di air. Volume airnya. Volume air. Ya. Tapi kita banyak di nutrisinya. Lebih banyak sarinya. Sari yang kita ambil. Terus selain itu juga kualitas jeruknya kita yang pilih yang termahal. Oke. Ya. Ini jenis jeruk apa sih? Ini jeruknya kita ada macam-macam karena bahan baku jeruk itu juga susah. Jadi kadang kita dapat jeruk Medan. Kadang kita dapat jeruk Banyuwangi. Kadang kita dapat jeruk Jember. Oh. Ya. Jember itu memang terkenal enaknya. Manis. Oke, ini apa dulu nih, Bu? Ya. Nah, pertama ya, ini kita kasih sirup gula. Sirup gula ini murni gula murni ya. Jadi kita tidak ada tambahan gula pasir itu, Bu. Gula pasir. Ya, ini murni ya. Ini racikannya seperti ini. Kalau di angkringan itu biasanya mereka hanya
satu jeruk peras ataupun setengah, dia ditambahin dengan air, volume air dibanyakin, makanya mereka bisa jual dengan harga 3.000. Itu kalau gulanya itu perbandingan airnya berapa, perbandingan airnya itu kita kalau ngambil 1 kilo gula itu nanti kita perbandingannya 1:3. Oh, 1:3. 1:3. 1 kilo gula. Harusnya, tapi saya ini kemarin ngeracinya 2 kilo gula dengan 3 liter air. Oh, banyak sekali ya gulanya. 2:3. Jadi airnya cuma sedikit, banyak di gulanya. Jadi hasilnya lebih manis. Lebih manis ya. Dan nggak perlu banyak-banyak ya. Pertama, kalau kadar airnya kita cuma sedikit, itu ketahanan gulanya lebih lama. Oke. Ini memang segini banyak, Bu, jeruknya? Iya. Ini memang sengaja. Kenapa kita dengan harga 5.000? Karena kita memang benar mainnya di nutrisi sari murni jeruk. Oke. Ini terus apa lagi nih, Bu? Habis itu kalau ini kita kasih es batu. Es batu ya. Ini es batunya es batu kristal ya. Jadi bisa diperhatikan ya. Ini sari murni. Nanti kita untuk mencairkan es batu biar lebih mencair, itu kita kasih air sedikit. Baru dikasih air. Baru dikasih airnya sedikit ya. Keren ini. Airnya sedikit, nanti kurang lebih 1 gelas ini. Oke, 1 seloki ya. Biar nanti istilahnya untuk melepaskan dahaga lebih seger. Soalnya kalau cuma sari murni toh nanti takutnya dahaganya nggak hilang. Betul, jadi harus kita tambahin. Betul. Ini malah kayak minum jeruk airnya dikit ya, Bu? Iya. Bener-bener kayak minum buahnya langsung. Iya, betul. Setelah itu kita press ya. Dipres, oke. Ini harga 5.000. Nah, kenapa kita harga 5.000? Karena memang kita ngunggulin di kualitasnya. Ya, oke. Gitu. Tapi masih murah kok, Bu. Nanti kalau orang terbiasa, nanti dia tahu kok antara murah sama mahal itu bedanya di seperti itu. Ini ya. Ini hasil dari racikan tadi ya, jeruk. Banyak ya. Ya, ini seperti ini. Terus sekarang pesen lagi jeruk nipis ya. Mau ya gini ya. Ini masih dengan sama. Ini racikan sama, dia dengan 2 sendok gula. Terus habis itu ini jeruknya kita pilih seperti ini yang nanti kadar airnya lebih banyak. Ya, kalau terlalu hijau itu dia sari airnya tidak terlalu banyak. Oke. Jadi nanti kurang seger. Benar-benar kualitasnya benar. Iya, nanti silakan Anda mencoba, silakan mampir. Semoga berkenan ya. Karena kita mainnya yang benar-benar ini 1 cup isi jeruk nipis berapa, Bu? Ini 1 cup jeruk nipisnya 2. 2? Iya. Wah. Sebelum kita jual seperti ini, kita riset dulu ya. Iya. Itu hitungannya nggak rugi, Bu? Secara hitungan ya? Kalau pedagang itu kita untungnya nggak usah banyak-banyak, yang penting jalan. Iya. Yang kita konsisten utamakan ya, kualitas dulu kita utamain, nanti biar pelanggan yang menentukan. Kita kasih es batu. Hasilnya seperti ini ya. Kalau jeruk nipis lebih putih, lebih pucat ya. Ya, lebih pucat. Kalau yang peras agak oranye. Oranye ini tidak ada tambahan apa-apa ya. Kuning seger ya. Murni dari buah. Ini ya. Ini setelah kita sealer jadinya seperti ini. Ya, itu harga 5.000. Ini sama harga 5.000 ya. Basic. Murah sekali. Sekarang mau coba yang ini ya, Sunkist ya. Oke, siap. Masih sama dengan takarannya ini. 2 sirup gula murni. Sunkistnya buahnya segar. Dari mana ini, Bu? Ini kita belanjanya di pasar. Tapi kualitasnya impor ya? Iya, impor. Ya. Ini Sunkist impor. Impor ya. Untuk ini 1 porsi berapa satu porsi? Kalau yang untuk Sunkist harganya 10.000. Oke. Ya. Ini karena kulitnya keras, jadi kita menggunakan alat seperti ini. Karena memang rata-rata jeruk seperti itu kalau fresh keras ya, Bu ya? Iya. Tuh. Tidak ada tambahan air, langsung es batu. Ini langsung es lagi. Ya.
peras ya. Ini hasilnya. Dia sama kayak jeruk peras ya. Ini Gabungan bedanya ya. kalau jeruk peras dia sarinya turun ke bawah. Ini full Kalau rata ya. Ya, ini. Ini hasil Sunkist ya. Ini. Sunkist ya. Sekarang kita main ini jeruk peras dengan topping Yakult ya. Oke, ini Yakult. kita racikan ya. Tinggal kita kasih es batu. Oh, es batu dulu. Ya, ini kita kasih es batu. Ya. Untuk yang topping seperti ini berapa Bu harganya? Ini kalau topping ini kalau jeruk peras biasa itu harganya 5.000. Tapi kalau dengan Yakult, kalau seandainya Masnya beli di minimarket satu Yakult ini harganya 2.500. Iya, betul. Ya, jadi kita untungnya nggak ambil banyak. Kombinasi seperti ini harganya 8.000. 8.000. Ya, memang kita sengaja profit kita ambil kecil ya. Harapannya kita kalau banyak pelanggan itu nanti dengan profit kecil akan menjadi lebih besar daripada kita ambil profit besar, tapi pembelinya sedikit. Akhirnya tidak akan jadi untung. Ini seperti ini ya. Ini kita tuang seperti ini. Wah, habis ya. mantap. Hasilnya seperti ini. Ya. Nih. Harga 8.000 dapat kualitas seperti ini ya. Kualitasnya bagus, menyehatkan juga. Oke. Karena semuanya murni. Oke, siap. Bu, ini untuk kayak buah jeruk yang bahan-bahan ini ada kesulitan buat apa namanya? Cari bahan bakunya. Iya, pertama karena terus terang yang kita ambil itu jeruk peras dengan kualitas ya. Jadi kita kadang kesulitan dari bahan baku. Kalau kita jual jeruk peras yang murah itu sembarang ada. Jadi kita kesusahannya di itu bahan baku. Oke, bahan baku. Jadi kalau misalnya pas susah gitu gimana? Kalau pas susah ya kita tetap ya itu tadi, makanya kita tidak bisa konsisten dengan satu brand jeruk peras. Makanya kita suka mainnya di switch ya, yang lainnya. Iya, ada jeruk Jember, kadang dapat Pontianak, kadang juga dapat Medan gitu. Jadi menyesuaikan musimnya. Oke. Tapi udah pelanggan ya Bu di sini Pak ya? Nah, ini alhamdulillah kita pelanggannya dari muda, pasangan suami istri, alhamdulillah kakek-kakek juga ada, kongkong itu. Biasanya kalau Cina itu kalau mereka sudah ngerasain ya alhamdulillah katanya mereka penguji konsumen yang bagus gitu. Oke. Ya. Bu, ini kan kemarin sempat tadi Bu cerita hujan kerja bakti. Iya betul. Ya. Itu cara menghadapi cuaca yang hujan seperti itu gimana Bu? Oh ya, gini, kalau hujan, misal tata hujan dari pagi, biasanya kita prepare buka jam 8. Nanti kita bukanya agak lebih dimundurin. Mundur ya? Dimundurin, jadi agak kesiangan, antisipasinya seperti itu ya. Toh kalau semisal tato prediksi hujan emang tidak bisa dianulir ya, istilah nggak bisa dicegah cuacanya kan istilah ya faktor resiko. Ya kita jadi rugi. Kayak gitu. Pasrah aja ya. Pasrah. Resep larisnya itu apa, orang mau balik lagi ke sini itu apa sih Bu? Ini pertama kita jual dengan harga yang standar, harga terjangkau, tapi kualitasnya benar-benar mereka rasakan. Nah itu. Terus yang kedua itu ikhtiar dari kita itu kita selalu jaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan. Terus selain itu juga kita layani konsumen dengan ramah. Gitu. Kita selalu menyenangkan konsumen gitu. Oke. Dan ini yang terakhir Bu, sebelum saya tutup, buat motivasi teman-teman muda yang pengen memulai usaha. Nah, itu mulainya sebenarnya harus dari mana tuh Bu untuk mengawalinya? Memulai usaha itu harus mulai dari mana? Kalau terus terang gimana ya, kita kalau mau usaha itu ya nggak takut rugi ya. Pertama kita nggak takut rugi, terus yang kedua kita jangan malu. Apa yang kita terima seperti ini, kalau semisal beruntung ya kita bersyukur, kalau semisal tidak seperti yang kita harapkan, kita jangan malu untuk mencoba dengan usaha yang lain.